Halo men, sehat terus ya kalian? Kali ini Melodi Cerita akan membahas CCG Season 5. Untuk kalian yang udah gak sabar lagi, saksikan videonya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada CCG Season 5 diceritakan pada abad kekosongan lahirlah 4 elemen untuk menyeimbangkan dunia. Elemen yang terletak jauh di dalam tanah sampai sekarang pun kekuatannya dan kelemahannya tidak bisa diketahui. Dan elemen itu pun masih menjadi misteri sampai sekarang. Dan keempat elemen itu sebenarnya saling menguatkan satu sama lain. Dan dalam perjalanan Tan Sanzang kali ini dia pun memutuskan untuk berhenti sejenak dan menyuruh Bai Long dan Wu Qing untuk mencari kayu bakar. Dan dengan cepat, Bai Long pun dengan semangat ya mencari kayu bakar. Pada perjalanan kali ini pun, Tan Sanzang mencoba untuk mencari elemen inti dari keempat elemen itu. Dan dia pun sebenarnya tidak tahu kalau masing-masing elemen itu saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan. Dia kira setelah mengembalikan Xiao Yu semua masalah telah berakhir. Tapi entah kenapa dunia malah kembali bergoyang. Menurut Gautama, inti bumi masih merupakan kekuatan yang sedang kacau dengan kebenaran dan kejahatan yang belum diketahui. Tidak peduli seberapa sulitnya mereka, mau tidak mau harus mengembalikan inti keseimbangan itu sendiri agar tidak bermutasi. Dan bahayanya sebenarnya tidak hanya membawa perang, tapi juga bencana yang mengerikan. Lalu tiba-tiba muncullah petir di atas langit. Awan-awan pun menggumpal di sana dan itu sangat mencekam. Ternyata yang terjadi adalah prajurit langit datang menyerang suku naga. Dan prajurit langit itu pun datang dengan jalan emas milik Dewa Erlang. Di pasukan naga pun, Baji sudah mengira prajurit itu akan datang. Prajurit-prajurit itu pun datang dengan jalan emasnya dan pasukan-pasukan zirah emasnya juga ikut. Prajurit naga pun sebenarnya sudah siap berperang. Terlihat Baji pun mengatakan kepada Ajiva untuk tidak berdiam diri. Saat ini pasukan-pasukan surgawi sangat aneh dan siap untuk berperang semuanya. Sedangkan prajurit naga berkata pada Baji kalau mereka akan bertarung bersamanya. Namun Baji malah mencari alasan untuk tidak bertarung dengan alasan kekuatan pasukan naga saat ini sedang kekurangan. Karena terlalu banyak anak-anak, orang tua, dan orang yang sakit. Sayangnya, tepat di depan Baji, orang tua, anak-anak, dan orang sakit semuanya membawa pedang mereka. Mereka pun sudah siap untuk ikut berperang. Saat ini dia siap berperang sampai mati dan Baji pun tidak memiliki pilihan lain selain ikut berperang. Namun sayangnya keanehan pun terjadi. Semua mata prajurit naga menjadi merah dan Baji pun heran. Apa yang mempengaruhi orang sakit, anak-anak, dan orang tua itu menjadi sangat bersemangat untuk berperang melawan pasukan langit? Putri Ajiva pun berkata mungkin semua itu karena mereka bersemangat setelah melihat pasukan surgawi yang datang. Baji pun tidak mengira kalau semangat bertarung menjadi obat mujarab untuk mereka yang tidak berdaya. Dan pasukan surgawi pun datang untuk menyerang mereka. Siap tidak siap, semua pasukan surgawi sudah membawa senjata mereka dan datang menyerang. Kali ini sudah tidak ada pilihan lain. Dengan cepat, pasukan naga pun langsung menyerang pasukan surgawi juga. Terlihat Baji berada di garis depan mereka. Mereka semua sudah terlihat saling memukul dan membunuh satu sama lain. Tidak terlihat rasa takut sedikit pun di antara mereka. Satu persatu prajurit-prajurit itu pun berguguran. Mereka saling berteriak untuk membunuh satu sama lain. Baji yang menyaksikan itu pun kaget dengan kejadian ini karena mereka sebenarnya tidak terlihat seperti orang berperang. Mereka lebih terlihat seperti orang gila yang tidak sadar kalau dirinya sedang membunuh.
Dan wabah aneh yang membangkitkan semangat itu pun ternyata tidak hanya dialami pasukan naga, namun pasukan surgawi pun juga sama ternyata. Kejadian ini benar-benar sangat aneh sebenarnya. Dan di tengah pertempuran itu pun terlihat dari jauh kalau Dewa Erlang juga sudah bersiap untuk ikut berperang. Dia dikawal beberapa jinggang di sampingnya. Dan jinggang-jinggang itu pun siap menerima perintah Dewa Erlang untuk berperang. Setelah melihat Dewa Erlang, Baji pun kaget dan tiba-tiba mata Baji pun merah juga. Dan semangat bertempur Baji langsung meningkat. Dia juga siap untuk berperang dan tidak akan membiarkan pasukan surgawi menyakiti bangsa naga. Dia pun langsung menyerang semua pasukan surgawi yang ada di depan matanya. Dia menyerang menggunakan garpu 9 matanya. Setelah melakukan itu pun, semua pasukan Zirah Emas menyerang balik Baji. Namun Baji malah bertanya-tanya kenapa semua pasukan itu jadi menyerang dirinya. Tapi Baji pun langsung berkata untuk tidak meremehkannya. Dia langsung mengaktifkan energi alamnya untuk berubah menjadi babi raksasa. Dalam wujud itu pun, kali ini dia langsung menyerang semua pasukan Zirah itu dengan brutal. Terlihat semua pasukan itu dengan cepat terpental diserang Baji. Dewa Erlang yang melihat Baji sudah mulai menyerang pun memerintahkan para jinggang untuk turun tangan menghentikannya. Dan 2 jinggang pun langsung turun tangan menyerang Baji dengan cepat. Jinggang itu pun menyerang Baji dari depan dan bagi Baji serangan itu tidak ada apa-apanya. Namun salah satu jinggang yang lain menyerang Baji dari belakang. Baji yang tidak menduga itu pun berkata kalau mereka tidak akan berhasil karena kulit dan daging Baji sangatlah tebal. Tapi sayangnya, jinggang itu pun meminta Baji untuk tidak meremehkannya. Karena saat ini, kekuatan mereka sudah tidak sama lagi. Mereka sudah banyak belajar untuk meningkatkan kekuatannya. Kekuatan kedua jinggang itu pun bisa memecahkan kekuatan alam Baji dan menyegelnya agar tidak bisa digunakan. Dan benar saja, Baji pun terpental mendapat serangan itu. Dan Baji merasakan jinggang itu dipenuhi kekuatan yang penuh dengan kebencian. Lalu dia pun kembali ke wujud aslinya. Namun sayangnya, cerita pun dibawa kembali ke Tan Sanzang. Di sana, dia mendengar suara aneh dan langsung mencari sumber suara itu. Tan Sanzang pun berlari diikuti dengan dewa yang mengikutinya. Dan ternyata dia melihat Bailong sedang memangsa daging siluman. Tan Sanzang yang melihat itu pun sebenarnya kaget. Bailong pun juga begitu. Namun sayangnya cerita pun berakhir kawan. Kita langsung lanjut ya ke cerita di chapter selanjutnya di season 5. Terima kasih ya untuk like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.